Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kuy, kembali lagi di channel Pedang Utara. Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita dari Raja Neraka part ke-13. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel Pedang Utara dari awal hingga sudah dimonetisasi sekarang. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan pertempuran antara Raka Siwi dan Park Elcheon. Namun sebelum pertempuran berlanjut, scene kembali berpindah, memperlihatkan suasana di tempat pelelangan. Kita diperlihatkan Nana, Ganzong, dan Xiao yang sedang mengitari area pelelangan. Nana lalu berkata pada Ganzong, biasanya para pemain melakukan perdagangan melalui asosiasi. Kebanyakan adalah item level rendah, tapi item-item yang berharga cuma ada di pelelangan kali ini, karena pelelangan ini cuma diadakan setahun sekali. Ganzong lalu berkata, bagaimana dengan pengamanan pelelangannya? Nana pun berucap, sejujurnya pengamanannya tidak terlalu bagus karena penyelenggara pelelangan ini adalah organisasi Sain. Tapi pengendali utamanya adalah Zhang Hao, Li Ziyu, Wang Aosan, dan Li Yui. Mereka semua adalah 4 player Awaken, jadi tidak ada yang berani macam-macam di pelelangan kali ini. Jadi, para bajingan sombong itu yang menjadi pengendali utama di sini. Itu berarti item-item berharga dan langka akan dilelang di sini. Nah, aku butuh bantuanmu. Namun tiba-tiba kita diperlihatkan Xiao yang sedang berdebat dengan seseorang. Wanita itu lalu berkata, dasar bocah. Apa kau tidak tahu cara bersikap kepada orang yang lebih tua darimu? Jadi biarkan aku mengambilnya. Xiao lalu berkata, asalkan kau mengaku sebagai perempuan tua, aku akan membiarkan kau mengambilnya. Wanita itu lalu berucap, aku perempuan tua, sekarang berikan padaku. Mau bertarung denganku dengan kemampuan seperti itu? Dengan wajah kebingungan Xiao berkata, kau orang jahat dan juga bajingan. Tiba-tiba Ganzong menghampiri adiknya. Ada apa ini? Dengan tatapan penuh amarah, Ganzong kembali berkata pada wanita itu, kalau kau membuli adikku, aku tidak akan melepaskanmu. Sambil berucap di dalam hati, sialan, aku tidak bisa melihat informasi si bajingan ini. Dia pasti bukan orang biasa. Nana lalu berkata, Bibi. Sontak wanita itu melihat ke arah Nana dan berucap, kau Nana kan? Aku hampir tidak mengenalimu. Kau sudah besar. Kau bisa dibandingkan dengan ibumu. Apa kau perlu pijatan? Aku bisa membuatnya lebih besar daripada milik ibumu. Sambil menatap ke arah Xiao dan Ganzong, Bibi Ye berkata pada Nana, apa dia temanmu, Nah? Iya, dia teman-temanku, Bibi. Kebetulan sekali. Baiklah, karena kalian teman-temannya Nana, aku tidak akan membuat masalah untuk kalian. Ambillah ini, bocah sialan. Terlihat Xiao yang menangkap pot bunga itu sambil melongo. Bibi Ye kembali berucap, oh ya, aku lupa mengatakan satu hal. Selamat atas awakeningmu, Nana. Ayahmu pasti sangat bangga denganmu. Dan untuk kalian berdua, sampai jumpa lagi, bajingan. Jangan lupa untuk menyiram bunga itu dengan darahmu. Ganzong lalu berkata pada Nana, siapa anak kecil itu? Dia adalah Raja Obat, Yesin, salah satu dari Awakened Player dan satu-satunya Awakened Player tipe pengobatan. Tapi Nah, kau memanggilnya Bibi. Berapa umurnya? Ucap Ganzong. Umurnya 50 tahun, sama seperti ibuku. Hah? 50 tahun? Bukannya dia perempuan tua yang bertingkah seperti anak kecil? Nana lalu berucap, oh ya, tadi Bibi Ye bertarung dengan Xiao untuk mendapatkan sebuah item. Itu pasti bukan item biasa. Ganzong lalu menghampiri Xiao. Xiao, apa yang kau perebutkan dengan adik itu? Maksudku Bibi itu. Sambil menunjukkan sebuah bunga, Xiao berkata, ini wanita itu mau merebutnya dariku. Aku cuma mau memberi ini sebagai hadiah untuk kakak. Sunset Flower. Bunga ini tumbuh di kedalaman hutan Landis. Kenapa Raja Pengobatan tertarik pada benda ini? Lupakan saja. Ayo kita beli dulu. Ganzong lalu berucap pada pedagang itu.
Bos, ini berapa harganya? Aku mau membelinya. Pilihan yang bagus, harganya cuma $2.000. Itu cuma item sampah. Aku mengambilnya saat berada di dalam dungeon. Xiao lalu berteriak, kau tidak perlu membayarnya, kakak. Aku yang akan membelinya. Ini adalah hadiahku untukmu. Sambil menatap adiknya, Ganzong berucap, kau dapat uang dari mana, adikku? Sambil tertawa dengan wajah imutnya, Xiao berkata, ini uang rahasiaku. Aku menyimpannya sedikit demi sedikit untuk memberi kakak kejutan. Kalau begitu, aku akan membiarkan adikku ini membayarnya. Terima kasih hadiahnya. Sambil duduk santai, Nana berucap, apa kau bisa memberitahuku? Apa yang spesial dari bunga ini? Tidak ada yang spesial. Sistemku mengatakan ini cuma bunga biasa. Nana lalu berkata, sistemku juga mengatakan hal yang sama. Tapi ini mungkin berhubungan dengan kemampuan profesi kita. Kemampuan profesi, apa maksudmu? Nana lalu menjelaskan, setiap profesi memiliki kemampuan khusus. Contohnya profesiku, aku memiliki skill pasif Sword Heart. Aku bisa meningkatkan atribut pedang. Aku paham sekarang. Sepertinya Raja Pengobatan memiliki kemampuan menganalisa yang spesial. Dia bisa melihat sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Yap, apa kau ingat perkataan Bibi Ye sebelum dia pergi? Dia tadi mengatakan untuk menyiramnya dengan darahku. Ganzong lalu menggigit jarinya hingga berdarah. Ia lalu meneteskan darahnya ke bunga itu. Terlihat bunga itu mengeluarkan cahaya dan tumbuh menjadi besar. Terlihat ada sosok bersayap di dalam kelopak bunga itu. Nana dan Ganzong sontak terkejut. Terlihat kemunculan sosok wanita peri kecil dari dalam kelopak bunga itu. Sosok peri yang menggemaskan itu terbang ke arah Ganzong. Nana lalu berkata, sepertinya dia menganggap kau sebagai keluarganya. Terlihat Xiao yang melotot melihat peri itu memeluk kakaknya. Imutnya, ucap Xiao. Sambil melihat ke arah peri itu, Ganzong berkata, dia cuma level 5. Apa sebenarnya kelebihannya? Sampai seorang Awakened Player tertarik padanya. Nana lalu menangkap peri itu. BBA sangat menginginkannya. Jadi pasti ada yang spesial dari dirinya. Tiba-tiba peri kecil itu menggigit jari Nana. Terlihat Nana yang menahan rasa sakit sambil berucap, dia cukup galak. Sambil menatap ke arah Nana, peri kecil itu terbang mencium pipi Ganzong. Sih, aku tidak punya pilihan lain selain merawatnya. Kenapa aku banyak bertemu dengan monster mesum belakangan ini? Nana lalu berkata, monster yang baru saja terlahir pasti menganggap kau sebagai keluarganya. Sambil berucap dalam hati, Nana berkata, aku tidak punya niat buruk, tapi kenapa aku iri melihatnya? Dengan tatapan jengkel Nana berucap, sial, dia memprovokasi aku. Makhluk kecil itu pikirannya sangat kotor. Namun Sin kembali berpindah memperlihatkan seekor gajah besar yang mengamuk. Terlihat beberapa pelayar yang berusaha menahan pergerakan gajah itu. Ganzong lalu berkata, kenapa ada gajah di tengah kota? Seorang pria lalu berucap, apa kau tidak melihat berita? Berita apa? Apa yang terjadi sebenarnya? Ada orang gila yang menerobos ke dalam kebun binatang. Dia melepaskan semua hewan. Orang gila itu berkata, biarkan para hewan ini hidup bebas di alam. Jangan perbudak mereka. Terlihat Ganzong, Nana, dan Xiao memperlihatkan muka konyolnya sambil berkata, mendapatkan kebebasan, jangan perbudak mereka. Ternyata ada sangat banyak jenis orang di dunia ini. Sambil menatap Nana, Ganzong berkata, pelelangannya akan segera dimulai. Ayo kita masuk. Terlihat Xiao yang sangat kegirangan. Hore, kita bisa membeli banyak item. Betul, banyak item bagus di dalam. Kita akan membeli semuanya. Kita diperlihatkan Ganzong yang sudah berada di dalam ruangan pelelangan. Nana lalu berkata pada Ganzong, Awakened Player punya ruangan tersendiri. Kita tidak perlu mengantri. Ganzong lalu berucap, bagus. Kalau begitu, kau bisa membawa Xiao. Bagaimana denganmu? Ucap Nana. Aku lebih suka mengantri bersama orang-orang.
Jaga saja Xiao untukku. Bakalan ngamuk lagi si psikopat satu ini sepertinya ya, kuy. Nana lalu berkata, "Maaf, aku lancang," membuat Ganzong kebingungan. Tidak apa-apa, kenapa tiba-tiba dia meminta maaf ya? Ucap Ganzong di dalam hati. Sambil melambaikan tangan, Xiao berkata pada kakaknya, "Kakak, aku akan pergi bersama Kak Nana." Namun kita diperlihatkan Ganzong yang sudah berada di antrian. Sepertinya aku harus mengantri cukup lama. Tapi aku masih kekurangan mayat untuk dikendalikan. Kita lalu diperlihatkan Ganzong yang sudah mendapatkan giliran antrian. Namun dari arah belakang ada seseorang yang menahannya. "Nak, jangan halangi aku." Namun salah seorang pelayar berkata pada pria itu, "Kenapa kau memotong antrian? Kami sudah cukup lama mengantri di sini." Sambil mengapalkan tinjuannya, pria itu berucap, "Apa kalian mau mati? Aku orang Guild God Dragon. Namaku Xiuting." Ganzong lalu menatap tajam ke arah pria itu dan menahannya. Mereka lalu saling berpandangan. Di dalam hati Ganzong berucap, "Kesatria berlevel 30 dari Guild God Dragon. Itu guild si bajingan Liu Yi." Dengan sandiwara Ganzong tersenyum dan berkata pada pria itu, "Aku sangat mengagumi guild God Dragon. Brother Xiuting, levelmu sangat tinggi dan profesimu juga sangat bagus." Sambil tertawa sangat kegirangan, pria itu berucap, "Kau punya selera yang bagus, sialan." Ganzong lalu mempersilahkan pria itu mendahuluinya. Kita diperlihatkan pria yang bernama Xiuting itu sedang berada di toilet. Namun dari arah belakangnya terlihat kemunculan seseorang. Namun tiba-tiba sebuah pedang sudah menembus jantungnya. Ini pasti ulah si psikopat Raja Neraka lagi ini, kuy. Terlihat Xiuting yang sudah tergeletak tak bernyawa. Sambil memandang mayat Xiuting, Ganzong berucap, "Sepertinya kau sedang terburu-buru. Maka aku akan mengirimmu ke neraka terlebih dahulu. Kau akan mengisi kekurangan mayat-mayatku." Namun Sin kembali berpindah ke ruangan pelelangan. Terlihat Ganzong yang membopong mayat Xiuting. Sambil menatap tajam dia berucap, "Sebentar lagi akan dimulai. Kuharap rencanaku akan berjalan dengan lancar." Namun kita diperlihatkan ruangan VIP Awakened Player. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita dari Raja Neraka part ke-13. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya. Dan ngomong-ngomong kuy, untuk di part kali ini alur pertempurannya cukup sedikit. Tapi tenang aja kuy, di alur cerita part ke-14 nanti akan full pertempuran tentunya ya. Dan admin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.